Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Bowo Sulaiman, di Daily Vlog mengenai dunia radio. Nah, sedikit informasi nih mengenai dunia radio. Lebih kurang 25 tahun lebih gue berkecimpung di dunia radio, berawal dari radio kampus. Nah, jadi tidak perlu berkecil hati kalau sekarang lagi belajar di radio komunitas di kampusnya masing-masing, karena dari dunia kampus itulah banyak ilmu yang bisa didapatkan untuk menjadi seorang penyiar radio profesional di kemudian hari. Jadi tetap semangat belajar. Oh ya, banyak teman-teman yang bertanya apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi penyiar radio, apalagi sebagai pemula yang buta mengenai dunia radio itu seperti apa gitu ya. Dan ini menjadi sebuah PR juga nih bagi gue untuk menginformasikan, paling tidak dengan apa yang gue tahu mengenai dunia radio, gue akan share kepada teman-teman yang ada di luar sana. Nah, yang pasti kalau pengen menjadi penyiar radio itu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu banyak banget gitu ya. Jadi gue ngomongin opportunity dulu ya, kesempatannya seperti apa. Karena walaupun sekarang industri radio sedang menurun drastis gitu ya, bahkan ada yang bilang radio itu sekarang sudah memasuki masa senjakala, tapi senjakala mungkin di daerah-daerah atau di tempat-tempat memang susah untuk mendapatkan iklan pun sudah menurun, orang lebih menggunakan smartphone, lebih ke digital gitu ya, dan masih banyak lagi. Dan ini menjadi PR bagi insan radio yang ada di daerah-daerah agar mereka tetap bisa survive. Nah, tapi kalau untuk kota-kota besar, radio masih tetap diperhitungkan, walaupun mungkin menjadi PR juga bagi mereka bagaimana supaya bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru, program-program yang menarik, dan akhirnya mereka tetap didengarkan oleh para pendengarnya yang ada di kota-kota tersebut. Oh ya, kalau ngomongin masalah opportunity, itu banyak banget sih sebenarnya yang bisa didapatkan jadi menjadi penyiar radio. Kalau kita sudah berkecimpung, taruhlah sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, saatnya kita untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Mengembangkan diri dalam artian ilmu yang kita dapat itu jangan cuma untuk di radio saja gitu ya. Kita siaran, datang studio siaran, kemudian pulang, aduh sayang banget. Kita harus menggali berbagai macam ilmu yang didapatkan. Di radio itu kita bisa menjadi reporter, di radio itu kita bisa menjadi scriptwriter, di radio itu kita bisa menjadi voice talent, dan masih banyak lagi. Nah, dengan kita menjadi penyiar radio, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di luar itu banyak banget. Contohnya, menjadi MC. Oh, kamu penyiar radio ya? Kalau MC wedding berapa sih? Gitu kan rate-nya. Nah, itu berarti mereka memandang bahwa sebagai penyiar radio berarti udah terbiasa ngobrol di khalayak umum, public speaking-nya udah bagus gitu ya. Nah, itu buat kamu yang mungkin saja sudah berkecimpung di dunia radio gitu. Jadi menjadi MC itu adalah salah satu ladang pekerjaan yang paling banyak didapatkan oleh penyiar radio. Bayangin aja, taruhlah MC-nya antara 500 sampai 1 juta aja di daerah. Nah, kalau misalnya kawinan atau weddingnya itu dalam sebulan ada dapat 5 atau 10, udah berapa? Belum lagi MC-MC yang lain kan? Berarti radio itu menjadi batu loncatan untuk ke profesi-profesi lain yang mengandalkan penampilan dan suara yang kita miliki. Dan kemudian ada juga yang namanya voice over talent. Di kota-kota besar, voice over talent ini diperlukan banget, apalagi di Jakarta. Jakarta itu adalah pusatnya untuk kita mengasah kemampuan dan juga menjual suara kita sebagai voice over. Apakah itu voice over talent untuk iklan, atau juga sebagai dubber, pengisi suara film, animasi, dan masih banyak lagi. Nah, menjadi penyiar radio itu sebenarnya modalnya udah besar banget, tinggal mengasah aja. Kalau dubber seperti apa, voice over talent seperti apa, dan itu akan diarahkan, dan karena kita udah terbiasa, jadi kita akan cepat gitu untuk beradaptasi. Bayangin aja ya, kalau di Jakarta itu casting untuk voice over talent iklan itu banyak banget.
cuma dapat satu baris aja dibayar berapa juta. Wah, itu kayaknya satu profesi yang menggiurkan ya bagi siapapun. Dan belum lagi nanti kalau udah pengalaman bisa menjadi trainernya public speaking, kemudian ada sekolah kursus gitu mengenai radio, kita menjadi guru di sana, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nah, jadi kebayangkan jadi penyiar radio itu hanya cuma menjadi penyiar radio aja, sayang kalau tidak kita kembangkan di bidang-bidang yang lainnya. Nah, jadi gimana? Masih tertarik kan pengen jadi penyiar radio? Mungkin di luar banyak banget sih yang tertarik. Namun, nah ini ada satu hal yang gue harus tanyain kepada mereka yang pengen menjadi penyiar radio. Yang pertama, apa yang menjadi motivasi untuk menjadi penyiar radio? Nah, motivasinya apa dulu nih? Apakah saya pengen menjadi orang terkenal? Nggak jadi masalah. Apakah saya pengen mendapatkan ilmu lebih banyak lagi di bidang public speaking, MC, dan masih banyak lagi yang dimulai dari radio? Boleh. Atau cuma hobi atau mencari pengalaman? Nggak masalah. Atau hanya iseng-iseng? Siapa tahu nanti akan menjadi keterusan karena mencintai dunia radio? Ya nggak masalah juga ya. Nah, setiap orang pasti punya motivasinya masing-masing. Nah, pasti tanamkan mindset bahwa gue pengen belajar, gue pengen maju, goals gue 3 bulan ke depan harus A, 6 bulan ke depan harus B, dan 1 tahun ke depan harus C. Nah, minimal gue harus bisa nih keterima nih paling nggak di radio kampus atau juga radio komunitas atau radio yang ada di seputar tempat gue misalnya, atau hal-hal yang lain. Nah, dengan kita memiliki goals tersebut, kita akan semangat untuk belajar dan tidak pantang menyerah. Karena untuk orang-orang baru atau juga pemula menjadi penyiar radio itu terkadang kalau mengalami hambatan apa-apa gampang menyerah gitu ya, mudah putus asa. Ketika dimarahin mungkin oleh trainernya barangkali udah langsung down gitu ya, ketika keluar kata-kata yang kurang enak gitu kan, langsung kita merasa sakit hati. Nah, jadi penyiar radio nggak seperti itu. Yang pasti menjadi penyiar radio itu, apalagi untuk pemula, adalah berpositive thinking. Pikirannya satu, bahwa gue pengen belajar, gue pengen maju, dan apapun masukan, kritikan, sepedas apapun dari seorang trainer atau pengajar gitu ya, gue akan terima demi kemajuan dan perbaikan diri gue sendiri. Nah, bisa jadi kita sebagai muridnya di 3 tahun, 5 tahun yang akan datang lebih jago dan lebih maju daripada gurunya, dan itu sudah gue buktikan. Ternyata beberapa orang yang sudah gue latih gitu ya menjadi penyiar radio, sekarang udah 5 tahun, 3 tahun, mereka lebih jago dibandingkan gue. Nggak jadi masalah. Terkadang kita pengalaman itu yang kita harus sharing kepada orang-orang pemula, dan akhirnya mereka bisa bertumbuh secara bertahap dan menjadi penyiar radio yang handal. Itu dia yang lebih penting. Jadi tanamkan dulu mindset gitu ya, jangan mudah menyerah, jangan takut untuk menerima saran atau kritikan sekeras apapun itu gitu ya. Dan yang pasti kita tetap fokus dengan apa yang kita pengenin. Nah, itu dia. Nah, memang sih kemarin-kemarin kan gue sempat kasih tahu lebih baik sih kalau pengen jadi penyiar radio itu melalui kursus atau lembaga yang ada. Kursusnya boleh 3 bulan, 6 bulan, kan biasanya di kota-kota besar itu ada. Dan itu akan lebih bagus karena mereka punya peralatan untuk latihan, mereka punya guru yang yang capable untuk itu, dan akan diajarkan prakteknya seperti apa, itu lebih bagus. Namun kalau pengen belajar sendiri juga nggak apa-apa. Sekarang itu banyak banget di YouTube bagaimana menjadi penyiar radio, tutorialnya banyak. Tapi itu memang harus ekstra lebih keras lagi kalau belajar sendiri, karena ketika kita nanti udah merekam suara, harus ada nih yang dengerin, yang nilai ini bagus atau enggak, dan cari orang yang benar-benar udah pengalaman di bidangnya. Jadi networking itu penting banget. Nah, caranya mungkin bisa ikut komunitas-komunitas. Karena itu komunitas di Facebook, di WhatsApp itu banyak banget. Di Instagram juga banyak banget komunitas. Nah, di komunitas itulah kita bisa belajar, banyak bertanya, dan fokus dulu pada satu bidang. Jangan semuanya pengen. Daber pengen, VO Talent pengen, jadi penyiar pengen, satu dulu. Gue pengen jadi penyiar radio, udah fokus dulu jadi penyiar radio. Karena dari penyiar radio nanti itu sebenarnya itu akan kecakup semuanya. Nah, itu makanya mengapa gue bilang semuanya bermula dari penyiar radio. Karena dari penyiar radio itulah kita bisa mengolah suara kita untuk berbagai profesi nantinya gitu. Jadi
Lebih baik seperti itu, harus fokus dulu kalau pengen jadi penyiar radio saja, cari komunitas yang ada, cari relasi atau teman-teman baru yang ada, yang memang pengen membantu gitu ya. Tapi kita jangan terlalu banyak ngerecokin ya. Kalau pengen minta tolong, pengen didengar, di review apa-apa, itu kita kasih jeda waktu, jangan setiap hari direcokin karena setiap orang pasti mempunyai pekerjaan-pekerjaan. Nah, dari sanalah kemudian kita mulai belajar bagaimana teknik membuat skrip gitu ya, bagaimana cara berbicara, smiling voice, kemudian bagaimana nada bicaranya seperti apa, titik koma, kemudian stressingnya seperti apa, kemudian nada bicaranya seperti apa, yang kita ngobrol yang wajar seperti ini. Nah, itu harus terus dilatih di depan kaca, di depan cermin kita berlatih bagaimana cara menyapa pendengar dan juga mendengarkan radio-radio yang kita sukai, penyiar-penyiar yang kita sukai. Jadi kita akan terinfluence gitu ya, terinfluence untuk terus belajar dan akhirnya ada progres. Karena bagaimanapun juga itu harus dibuat tuh progresnya. Sebulan seperti apa, 2 bulan seperti apa, 3 bulan seperti apa, dan seterusnya. Karena memang progres itu penting banget. Jadi memang harus fokus ya. Jadi sekarang yang terpenting harus fokus. Kemudian karena jadi penyiar radio pemula itu untuk mereka yang baru belajar itu memang susah banget. Gak bentuk karakter suara aja susah banget. Belum lagi untuk teknik-teknik dasarnya yang harus dipelajari itu memang menjadi suatu keharusan yang harus dilalui sebelum ke tahap-tahap berikutnya. Jadi mengapa gue bilang semuanya bermula dari penyiar radio? Karena dari penyiar radio itu tadi, kamu bisa nge-MC, kamu bisa menjadi voice over talent, kamu bisa menjadi dubber, kamu bisa menjadi PR, kamu bisa menjadi marketing gitu ya. Semuanya itu bisa dipelajari di radio. Jadi gimana? Yang pengen belajar radio, boleh-boleh aja. Nanti di video berikutnya gue akan ajarin bagaimana teknik opening, kemudian bagaimana cara teknik membaca naskah atau juga skrip, ada beritanya gitu ya, ada info apa yang pengen dibacain, kemudian bagaimana caranya closing. Nah, itu akan gue ajarin nanti. Jadi tungguin ya videonya, jangan kemana-mana. Jangan lupa sekali lagi di like, di subscribe, dan juga di komen apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar dunia radio, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.